Baik, selamat malam. Saya akan melanjutkan untuk membuat web saya. Di sini kita lihat kalau tampilannya di sini untuk navnya sudah berubah. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya untuk membuat tampilan nav ini berubah. Dengan yang tulisan warna putih, beranda tulisannya warna merah. Caranya itu adalah di bagian navbar yang paling atas ini kita tambahkan pixel top supaya gambarnya itu penuh. Kemudian di sini BG sebelumnya kan background dark, jadi warnanya hitam. Di sini kita pakai custom, kita ganti dengan custom, terus kemudian kita pakai stylenya itu background image. Kita pakai style background image. Kalau kita pakai seandainya kita pakai background color, arti itu nanti navbar kita itu kalau kita pilih background color success, artinya itu nanti warnanya warna hijau. Atau kita cari di Google dengan color picker, nah itu nanti kita tinggal pilih warna, dari situ kita copy hexnya. Karena di sini saya pakai background image, jadi kita pakai URL image terus nama dari gambar kita. Nah, tanda titik 2 di sini artinya adalah kalau berkas kita itu berada di luar folder super admin. Seperti ini. Ini saya sudah buat. Nah, di dalam folder Pantai Ardao itu ada folder, saya buat folder lagi image. Nah, di dalam folder image itu nanti saya masukkan gambar untuk pick navbarnya, navbar picture-nya. Terus kemudian ada icon. Nah, icon ini nanti kita taruh di bagian paling atas untuk nama Pantai Ardao, icon untuk Pantai Ardao ini. Kemudian untuk tulisan yang warna putih yang di baranda itu kita pakai text slide yang ini. Jadi tulisannya warna putih. Kita copy untuk semua tulisan navbar supaya warna putih. Sudah selesai, saya sudah kopikan untuk semuanya. Kemudian kita testing. Jadi untuk tulisan text slide-nya semua sudah jadi warna putih. Kemudian kita akan tambahkan icon untuk Pantai Ardao. Sini saya sudah siapkan ikonnya yang ini. Kita cari, kita ke bagian scriptnya, kemudian untuk ikonnya, nah kita tambahkan link relnya di bagian sini yang ini seperti ini. Kemudian ini search icon, panggil dari folder image, nama gambarnya icon, tipe datanya PNG, terus kita tambahkan juga di bawah sini image search, panggil dari image, nama gambarnya icon, tipe datanya PNG, ukurannya kita pakai 50 kali 50. Kita jalankan. Nah, jadi nanti icon untuk pantainya seperti ini. Sudah jadi. Kemudian kita akan buat selanjutnya kita akan buat pewarnaan untuk bagian daftar admin. Jadi untuk
modal yang ini. Bukan hanya daftar admin, tapi untuk kategori, objek wisata, wisatawan, dan testimoni. Nah, yang bagian atas ini, yang ada tulisan daftar admin ini, nanti kita ganti dengan warna sesuai dengan kemauan kita. Caranya itu kita cari daftar admin, Ctrl F, terus ketik daftar admin. Nah, di modal headernya ini kita kasih style background, style sama dengan background. Oke, stylenya background color. Kemudian kita copy di sini, kita coba yang ini, warna ini, warna hijau. Oke, terus kita coba jalankan. Oke, jadinya seperti ini warna hijaunya. Coba kita tes yang warna hijau yang satu. Tes yang ini. Refresh. Oke, yang ini sepertinya terlalu kita pakai yang tadi saja supaya warnanya agak gelap. Ctrl S, refresh, kita ulang. Oke, seperti itu. Kemudian kita copy yang ini, Ctrl C, kita cari lagi daftar yang lain. Oke, kemudian daftar objek wisata. Kemudian wisatawan. Dan yang terakhir ada testimoni. Ctrl S, kita coba jalankan. Oke, testimoni sudah, wisatawan sudah, objek wisata sudah, kemudian kategori sudah,
sudah, kita akan buat supaya ketika kita menginput data untuk bagian nama itu hanya menerima karakter yang berupa huruf dan spasi. Caranya itu kita copy patternnya ini, kita cari tambah data admin di sini, kemudian kemudian sini oke. Kemudian kita cari lagi di tambah data wisatawan di bagian nama wisatawan. Oke. Kalau misalnya kita ingin membuat filternya itu berdasarkan atau patternnya itu misalkan kita mau pakai email, nanti kita tinggal ketik di Google, kita cari pattern, di situ ada macam-macam, atau misalkan nama Facebook atau dan lain-lain. Tapi di sini kita pakai pattern yang dia melihat dari huruf dan spasi. Oke, kita save, kita testing, refresh dulu. Oke, kita coba testing tambah data, misalkan kita pakai angka. Slot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tidak bisa tersimpan karena formatnya tidak sesuai. Kita ganti, tidak usah pakai angka di belakang. Ya. Tidak dapat disimpan karena terjadi duplikasi pada salah satu, yaitu kita lihat tadi username-nya sama, terus tempat username-nya sama, karena yang baru-baru kita buat itu dia mengidentifikasinya atau dia melihat data dari username karena kita loginnya pakai username. Oke. Kemudian wisatawan kita testing juga, kita angka di belakang. Password ini seharusnya tidak bisa disimpan, ya, tidak bisa disimpan. Oke, kita tutup saja. Selanjutnya ada kita buat juga untuk bagian aksi, yaitu di bagian ubah, untuk ubah data admin dan ubah data testimoni. Kita dua data admin, nama ini, oke. Kemudian testimoni, wisatawan. Ctrl S, kita coba testing, refresh dulu.
tidak bisa disimpan tidak bisa disimpan karena format tidak sesuai, artinya karena kita taruh angka di depan. Kita tutup saja karena sudah berhasil. Kemudian wisatawan terbang kita coba tambah angka, tidak bisa, hapus. Kalau tidak pakai angka baru dia bisa diubah, karena format yang kita masukkan kan hanya melihat dari huruf dan spasi. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat tampilan, merapikan tampilannya ini, karena kalau kita lihat di sini untuk bagian loginnya, menu ya, yang untuk loginnya ini sudah tertutup, sebagiannya tertutup oleh navbar. Jadi kita akan rapikan, kita ke halaman kerja kita, ke bagian atas, kita di sini kita tambahkan BR, kita dua, kita pakai coba dua, Ctrl S, coba testing. Oke, sudah agak lebih rapi. Kita kasih coba tambah BR1. Jadi jangan terlalu rapat, karena ini tuh masih terlalu rapat. Refresh lagi. Ya sudah di bawah, jadi ini sudah rapi. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menghitung jumlah, kita login dulu. Kita akan menghitung jumlah wisatawan, testimoni, dan objek wisata. Kita akan gunakan Badges supaya kita lebih cepat untuk mengetahui berapa jumlah wisatawan, testimoni, dan objek wisata yang ada. Caranya adalah akan script cari data di tabel lain, kita copy scriptnya. Kemudian kita kasih file PHP, itu kita ganti di sini jadi B1 badges 1, ini juga B1 B1. Kemudian di sini select bintang, select count,
bautnya, yang konektor kita pindahkan ke bagian paling atas. Sini saja. Ya. Kemudian kita copy, kita cari bootstrap di lem bootstrap, batches, kita copy script, kita pakai yang kita pakai yang info saja supaya lama, biar pakai Premiere saja. Ctrl C, letakkan di oke, kita paste di sini. Terus yang tadi yang ini kita cut, kita pindahkan di Premiere ini. Itu terus kita coba jalankan. Objek wisata ada 3, wisatawan ada 3. Oke, wisatawan ada 3, objek wisata ada 3, kemudian kita buat untuk testimoni tadi. Mungkin lebih gampang kita copy yang ini. C, kemudian ini kita ganti dengan D3, ini selectkan ID testimoni dan testimoni, ini kita ganti D3, ini juga D3, Ctrl S, select font ID testimoni as jumlah font testimoni. Oke, kita coba jalankan, refresh dulu.
Oke, sudah jadi. Testimoni ada 3, wisatawan ada 3, ID objek wisata ada 3. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat progres untuk menghitung, untuk melihat mana yang publish, mana yang tidak. Kita akan letakkan di bawah tombol cari. Progres yang akan kita pakai itu adalah progres yang ini. Terus kita pakai ini, kita copy, kita letakkan di sini progress bar yang sudah kita buat. Kalau belum dibuat, kalian buat seperti ini. Untuk progresnya kita tidak pakai warna-warni dengan free space, kita pakai background color saja supaya warnanya lebih bagus. Kita pakai background color, terus ini warna biru merah, terus ini warna hijau. Nanti hasilnya seperti ini. Kita refresh. Objek wisata. Oke, ini warnanya begini. Terus kita akan buat untuk menghitung supaya ini bagian yang ini harus penuh, dia harus 100%. Jadi kita akan menghitung. Caranya adalah sudah buat progresnya, kita kan akan menghitung jumlah publishnya. Jadi kita akan menggunakan script mencari data di tabel lain. Kita copy scriptnya dari sini. Ini nanti kita copy, kita taruh di sini, di bagian progress bar, di paling atas sebelum masuk di yang tadi kita copy itu. Kita taruh di bagian sini, terus kita ganti di sini menghitung total record menurut objek wisata. Terus di data row 1, terus select count ID objek wisata as total from objek wisata. Terus di sini data row 1, date row 1, data, pokoknya semuanya 1. Terus di sini nama filenya itu total. Terus data tidak ditemukan itu variabel total sama dengan 0. Kemudian kita buat untuk objek menghitung objek wisata publish. Itu query-nya select count ID objek wisata as total P, yaitu total publish, from objek wisata where status sama dengan status. Kalau publish kan 1, kalau tunda 0. Terus total P, variabel total P, sini juga variabel total P. Terus yang tunda juga sama dengan publish, hanya diganti statusnya itu 0. Terus data row-nya itu data row 3, kemudian nama filenya total P. Kemudian masuk di dalam div class untuk progress. Itu yang
tadi ukurannya 40%, kita ganti dengan yang ini. PHP echo round variabel total P dibagi variabel total kali 100,0 kurung tanda titik 2 baru penutup PHP. Kemudian yang itu kita copy di bagian sini, publish ini, supaya kita tahu ada berapa persen. Selanjutnya untuk tunda juga sama, kita lakukan yang sama, hanya diganti variabel total P menjadi total T. Ctrl S, kita refresh. Nah, hasilnya begini, publish 100%. Karena di sini bagian apa? Objek wisata, daftar objek wisata kita itu semuanya itu publish. Coba kalau kita ubah jadi tunda. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Publish 50%, tunda 50%. Oke. Untuk progresnya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan buat MC alert. Tapi di sini kan sebenarnya ada tulisan selamat datang untuk yang login, tapi dia tersembunyi, jadi kita ketikkan ini, kita tambahkan BR di bagian sini sebelum ucapan selamat datang. Ini kita kasih penutup PHP dulu, terus di sini PHP untuk TLS. Oke, sudah jadi, tulisan ucapan selamat datangnya sudah muncul. Kemudian ini caranya adalah kita kayak ucapan selamat datang yang tadi. Kita pakai div class row, terus div class from sm4 itu supaya tulisan yang ini alertnya tidak panjang sampai ke ujung sini, sampai ke penuh seperti yang nakbat. Jadi kita pakai column 4, kemudian kita pakai alert success tadi itu warna hijau, terus yang style yang ini untuk icon jempolnya. Di sini kan ada 3 div yang kita masukkan, berarti ada 3 div penutup di belakang seperti ini. Nah, kalau seperti itu nanti kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita mulai dari yang paling atas, kita langsung ke tersimpan, data tersimpan kita diubah. Jadi kita testing pakai daftar telah diubah. Jadi kita mulai dari yang diubah dulu, supaya kita langsung lihat jadi atau tidak. Yaitu sudah. Terus kita buat untuk data diisi tersimpan, duplikat, gagal terkirim, file terkirim, hapus. Nah, kalau yang
itu tinggal kita copy saja, kita copy di Classroom sampai di PHP sini. Ini kita tambahkan penutup PHP, pembuka PHP. Terus untuk duplikat dan file gagal terkirim itu kita alertnya pakai danger. Kita pakai danger yang warna merah. Seperti itu. Selain yang itu kita pakai alert info. Terus untuk duplikat dan gagal terkirim kita pakai icon yang tanda seru. Ini adalah untuk iconnya. Oke, kemudian untuk fungsi loginnya itu ada kalau gagal berarti ditambahkan request alert success ini danger gagal. Kemudian oke, selanjutnya kita akan buat untuk cek pesan notifikasi saat login. Saat login gagal maka kita pakai alertnya itu danger. Terus ini ikonnya itu icon tanda seru. Kemudian saat login kita berhasil, saat kita berhasil logout maka kita pakai alert success, loginnya tanda ikonnya tanda jempol. Terus saat kita belum login maka alertnya warning. Terus icon kategori objek wisata, coba kita upload salah satu gambar. Ini kan apa? File gagal dikirim. Kita cari gambar yang lebih kecil. Gambar apa nih? Bisa Pantai Telaga Nirwana. Kita cari gambarnya. Google Pantai Nirwana. Gambar alat setelan alat kepilih sedang, yang pilih yang ini, save image as BD. Oke, sekarang saya akan upload. Terlalu besar juga. Cari gambar yang kecil. Ini gambar susah. Save image. Yes. Sekarang coba kita upload. Oke, file hasil dikirim. Terus dulu. Ini sebenarnya telah berhasil, sorry. Nah, itu sebenarnya telah berhasil. Hanya saja dia tidak langsung ganti. Yang sudah.
Berubah. Kemudian dari Lego-Lego kita cari gambarnya. Ini save image. Oke, kita upload. Ubah gambarnya kayaknya terlalu kecil. Kita kasih besar. Ini gambar. Cari Lego-Lego, kita kasih turun. R. Objek wisata. Kita tambah lagi BR1. Satu lagi biar dia agak jauh. Yes. Refresh objek wisata. Oke, yang ke bawah kita pilih ini. Cari Lego-Lego, pilih unggah. File gagal dikirim, terlalu besar nih file dong nih. Ini. Gak ini sah. Save image. Yes. Filenya itu tidak boleh lebih dari. Tuh, kita harus kasih keterangan. Unggah aksi. 10240 kali 10 mega. Ini gambar ukuran berapa tadi? 62 mega. 10 mega, kita harus kasih keterangan. File yang Anda kirim, yang akan Anda unggah, tidak boleh lebih besar dari 10 MB. Save image as. Kita cek ini ukurannya berapa. 62 juga. Masa? 62. Tidak ada yang kecil kayak ini. Save image as. 62 KB. Kita cari gambar yang ukurannya yang kecil kayaknya. Kayaknya ini kecil. Empat puluh. Apakah ada gambar yang kecil?
tadi yang diubah warna biru, terus yang warning warna merah. Ini karena saya tidak terhubung dengan internet sehingga ikon-ikon saya tidak dapat muncul. Mohon maaf karena paket internet saya habis. Baik, untuk pengerjaan modul 11 sampai di sini sudah selesai, dan